Kedengeran nggak suaranya? Dispam dulu apa dulu kalau kedengeran. Cek. Suaranya kedengeran nggak? Halo? Halo, dijawab ya. Masuk nggak suaranya? Kedengeran Pak. Oke. Kayaknya gede banget kameranya. Maksud saya terlihat sangat jelas. Suaranya udah Loh? Dika, Dik. lumayan, suaranya lumayan. Motor. Terlalu dekat nggak ya? Pak Arif Johari mau ikut katanya Pak, mau join di share aja Hari ini linknya. Dia katanya mau nyimak. Tidak apa-apa. Oke, agendanya untuk yang ini kan kelas 10 itu mengakomodir anak-anak Tanya jawab yang jawab untuk kemungkinan macam-macam sih. macam-macam Pak Haji, Pak Anjas, Wali kelas, wali kelas. Aku ikut apa? Pembukaan apa ya? Apa kok? Attendance Kata-kata listnya. Oke, udah 33 yang ikut. Hah? Monggo. Ya, udah dimulai ya, Pak. Nanti diputar ya, Dik. Gara-gara ya. Ini moderatornya ini siapa? moderator ya Pak Koko langsung silih berganti. Silih berganti ya. Langsung. Ini sudah. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Ini bisa mendengar saya ya? Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman kelas 10 RPL 1 dan 10 RPL 2 dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih sudah bergabung di acara
RPL ya, webinar RPL jurusan ya. Ini di sini sudah hadir di antara kita Bapak Ibu guru yang mengajar ya di RPL. Mungkin ada Pak Jamil, Pak Jamil. Ini ya Pak Jamil ya. Nah ini. Lalu ada Pak Jamil selaku K3. Lalu ada Bu Niken yang paling ganteng di sini. Bu Niken, ini wali kelas 10 RPL 1. 10 RPL 2 akhir ya. Lalu ada Pak Abdullah Azam, wali kelas 10 RPL 1. Lalu yang ini ya, yang sering di-mention di form kemarin ya, Pak Anjas, guru development game. Dari Pak Anjas. Oke, mungkin saya opening sedikit, nanti setelah ini dilanjut opening Pak Jamil ya. Jadi acara-acara kayak gini waktu normal, nggak PJJ ya, itu sering banget kita lakuin, ngumpul-ngumpul aja sih untuk sharing-sharing seputar materi, seputar apa ya, mungkin isu-isu di seputar belajar, kesulitannya teman-teman segala macam. Nah, ini mungkin seperti yang sudah kita infoin kemarin, mungkin setiap Jumat, mungkin hari Jumat ya, nggak harus setiap minggu, nggak harus sih. Mungkin lihat kondisi aja, bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali, bahkan nanti kita lihat situasi aja gitu. Sudah berapa peserta yang hadir? 35. Oke, 35. Kita mungkin lanjut aja kali ya daripada ini. Sudah masuk ke pertanyaan saya, tapi sebelumnya mungkin Pak Jamil bisa memberikan sepatah dua kata acara ini. Monggo Pak Jamil. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Haji dan rekan-rekan semua guru RPL Sengkarus. Tak lupa semua anak-anakku 10 RPL 1 dan 10 RPL 2 di seluruh pelosok Indonesia ya, yang sampai saat ini belum bisa bergabung di studio RPL Rus. Ya, semoga ya pandemi ini cepat berakhir sehingga anak-anakku semua bisa studi secara langsung ya di SMK Raden Umar Said, yaitu di Kudus. Sebagai pembukaan, anak-anakku semua perlu diketahui sebagaimana Pak Haji sudah diutarakan tadi bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah termasuk kegiatan yang positif. Anak-anakku semua bisa memanfaatkan kegiatan ini misalnya untuk sharing ya, diskusi, tanya jawab, permasalahan-permasalahan yang ada selama pembelajaran. Kita bisa langsung ya, kita bisa langsung kita tanyakan kepada guru, Pak Haji, Pak Azam, Pak Anjas, ataupun kepada wali kelas masing-masing. Harapannya dengan ada acara seperti ini, anak-anakku semua ketika terdapat keluh kesah atau unek-unek yang harus memang segera disampaikan, segera disampaikan saja ya. Kita open, kita akan menanggapi keluh kesah anak-anakku semua, sehingga harapannya selama belajar 3 tahun ke depan anak-anakku semua bisa merasa nyaman, bisa merasa enjoy untuk belajar ya. Tidak ada sesuatu hal yang anak-anakku semua harus simpan ya. Silakan kita semua nanti akan membantu sebisa mungkin, sedapat mungkin, sehingga anak-anakku semua dapat belajar dengan baik, dengan nyaman di SMK Raden Umar Said. Demikian sepatah dua patah dari kata dari saya ya, selaku K3 di RPL. Manfaatkan, terus tetap belajar, semangat beraktivitas, semangat berkreasi ya. Jadikan acara-acara ini sebagai positif ya, sebagai pertanyaan positif, bisa Q&A. Silakan disampaikan apa saja yang anak-anak merasa masih terganjal atau kesulitan, sehingga harapannya pembelajaran di SMK Raden Umar Said berjalan dengan baik. Demikian Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku semua, selamat webinar, salam sukses, dan RPL SMK Rus semakin luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sekali Pak Abdul Jamil. Mungkin acara selanjutnya resmi banget ya. Mungkin sambutan wali kelas saja ya. Mungkin sepatah dua kata juga, 1 menit. Pak Azam, monggo, ada yang bisa di RPL 1. Oke. Silakan Pak Azam.
Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya untuk kelas pengajaran 1. Memang masih harus belajar di rumah lebih lama ya, karena kemarin udah banyak yang menanyakan kapan mau mulai belajar di sekolah. Nah, sementara ini ya, jadi kita masih menunggu dengan pelaksanaan PJJ ini. Jadi saya harap kalian masih tetap semangat dengan kondisi yang ada sekarang. Semoga semangatnya nggak luntur sampai nanti masuk sekolah. Dan yang kesulitan mengalami pembelajaran bisa menanyakan langsung di guru yang ngajar ataupun nanti via forum yang kemarin dibuat oleh Pak Haji ya Pak. Siap, basic programming, ataupun nanti ke ke saya juga nggak apa-apa, yang udah kita grup yang udah dibuat kemarin ya. Ada diskusi kelas itu juga bisa ditanyakan di situ. Silakan. Terima kasih Pak Azhar. Mungkin silakan Ibu Niken menyapa anak-anak. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 10 FL2 ya. Dari yang ternyata baru separuh ini. Ibu harap dari kelas 10 FL2 ini kesempatan yang luar biasa. Kalian tanya-tanya sama bapak-bapak yang ahlinya di RPL, karena ibu evaluasi kemarin ya, ternyata banyak tugas-tugas yang lumayan menumpuk kalian belum kerjakan. Nah, itu mungkin ada kendalanya. Ini ada kesempatan webinar yang sudah disediakan oleh Pak Haji, kesempatan yang bagus untuk kalian bisa tanya-tanya seperti itu. Jadi yang belum gabung segera gabung, ini webinar pada pagi hari ini. Yang saya sisi. Terima kasih Bu Niken. Baik, ini langsung saja ya, menghemat waktu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Google Form kami kemarin. Saya rangkum, mungkin nggak semuanya dijawab karena ada yang sama-sama gitu ya. Mungkin ini nanti kita lempar-lemparan aja ya. Mungkin satu melengkapi gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Mungkin silakan ya, Pak bisa menjawab. Pak Anjas ya, Pak Anjas. Bagaimana cara cepat? Ini pertanyaan dari siswa ya Pak Anjas. Bagaimana cara cepat memahami materi programming? Pak Anjas. Suaranya agak dekat. Oke. Jadi apa tadi? Caranya memahami ya, memahami materi programming. Cara yang kalau aku dulu itu memahami logika dulu, kayak apa namanya, seputar kayak yang tes IQ ini ya, kayak logik kayak ya gitu. Sama kalau latihan programming kalau awal itu yang paling bagus, yang paling safe itu memang bahasa C# kalau itu safe kalau menurut saya. Yang ya intinya kalau bahasa modern yang ini dikit-dikit lah, yang basic-basic dulu, jangan sampai apa namanya, kalau apa ya itu yang katanya kayak terlalu push atau gimana sih, terlalu push gitu, kayak apa ya, katakanlah kalian belajar basic lah, terus basic agak ada yang bolong dikit, terus lanjut itu menurutku jangan. Kalau itu nanti bisa ngeblank, soalnya kayak yang sebelumnya itu nanti kayak lupaan lah atau dan lain sebagainya. Jadi kayak ya ini nanti gagal hilang lah ini kayak apa itu kalau nggak salah pemrograman gitu, kayak apa, Ada yang miss ya? nah kayak miss gitu. Cuman ya itu sih yang intinya dikit-dikit sih, yang paling basic aja dulu, jangan langsung kayak apa namanya, oh hari ini aku belajar C#, nanti ya, kemudian hari nanti C++, nanti baru ke C#, itu jangan gitu. Jangan, intinya jangan apa namanya bikin obatin apa namanya kita sendiri lah, take it slow aja. Mantap. Oke, jadi untuk info teman-teman saja ya Pak
Anjas ini adalah alumni RPL angkatan 2000, lulusnya tahun 2019 ya Pak Anjas ya. Oke, jadi memang dulunya adalah alumni RPL, siswa di RPL, jadi sudah makan asam garam ya di kopi. Jadi mungkin ini mantan murid saya dulu, sekarang jadi teman gitu ya. Jadi itulah seninya ini ya, kehidupan ya. Dulu jadi murid, sekarang jadi ini gitu ya. Jadi yang memang ini saya sengaja lempar Pak Anjas untuk testimoni langsung ya soal programming. Oke, mungkin ini mungkin ke Pak Jamil dulu ya, karena beliau ini Pak, ada pertanyaan dari siswa. Pak, saya mau beli buku referensi untuk programming, kan sebaiknya saya membeli buku apa ya? Mohon dibantu penjelasannya, monggo Pak Jamil. Oke, anak-anakku semua, berkaitan dengan buku, sebetulnya pemerintah itu sudah mengeluarkan ya namanya standar isi ya, standar isi untuk kurikulum yang ada di SMK, terutama untuk jurusan teknik informatika, salah satunya adalah RPL. Namun yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah kurikulum yang standar ya. Padahal kita tahu bahwa di SMK Raden Umar Said itu kurikulumnya itu sudah ada sedikit perubahan ya, diubah, ditambahi sesuai dengan konteks terkini, kekinian atau up to date ya. Sehingga mungkin yang buku-buku textbook itu mungkin agak ketinggalan zaman. Saran saya, jika anak-anak misalkan ingin ada semacam kayak bacaan itu, oke, boleh-boleh saja ya membeli buku teks ya. Tapi kalau bisa yang e-book, karena biasanya e-book itu perubahannya itu tiap 6 bulan, tiap 10 bulan ada up to date. Tapi kalau buku teks itu terkadang lama, ada yang sampai 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun baru diubah. Tentunya kan kurikulumnya ini juga kurang menyesuaikan. Tapi kalau e-book itu lebih cepat, kadang 1 tahun ada perubahan, ada revisi 1, revisi 2 dan lain-lain. Tapi karena ini anak RPL ya, anak yang katakanlah anak yang masa kini ya, anak yang zaman now gitu ya. Kalau saran saya, anak RPL ini untuk learning resource-nya kita gunakan yang online saja. Anak-anak sekarang sudah punya teknologi dalam genggaman, HP itu yang terhubung dengan internet. Itu tinggal konteksnya apa? Misalkan anak-anak dapat mata pelajaran pemrograman ya. Kita bisa cari referensi online tentang pemrograman, misalnya pemrograman HTML atau web atau apa kan. Anak-anak bisa belajar dari W3 School atau dari web-web yang menyajikan informasi-informasi tentang HTML. Diketik aja di Google, misalnya HTML course atau HTML reference atau how to learn about HTML atau apa, nanti banyak sekali di sana. Justru itu malah yang lebih kekinian gitu ya. Yang kedua, untuk anak-anak WRPL juga, saya juga menambahkan sebuah referensi lagi. Nanti di RPL nanti kita akan belikan semacam akun gitu ya, atau sebuah token untuk menuju ke kelas digital, yaitu kelasnya decoding ya. Kita tahu bahwa decoding ini adalah salah satu perusahaan course ya, yang menyajikan informasi-informasi learning path, tahapan-tahapan belajar yang kurikulumnya sudah disusun ala industri ya, itu ya Pak Haji ya. Sehingga nanti harapannya untuk menambah materi utama dari Bapak Ibu guru atau menambah materi-materi yang anak cari secara online, nanti kurikulum decoding ini nanti bisa kita share, nanti anak-anakku semua kita kasih tokennya, anak-anakku semua bisa mengakses ya dari rumahnya masing-masing untuk ikut belajar tahap demi tahap, karena itu kayak ada partnya ya, satu step ke step yang lain berikutnya tertata dengan rapi, terkemas dengan baik dari decoding. Misalnya anak kok dari segi yang lebih, katakanlah orang tuanya ingin beli kelas-kelas seperti itu, banyak sekarang di Indonesia yang sudah terstandar industri, misalnya dari kode metropolitan atau petani kode atau malas coding atau decoding itu sendiri. Banyak sekali anak-anakku bisa mengakses, anak-anakku bisa belajar, misalnya dari segi lebih bisa join jadi member, sehingga anak-anakku semua bisa akses ya. Karena
memang tidak ada sumber bahan ajar yang lengkap, tidak ada. Namun semuanya bisa kita ikuti untuk saling melengkapi ya. Karena kalau kita cari satu yang sangat lengkap itu tidak ada. Adanya saling tambah sehingga pengetahuan anak-anakku semakin lengkap. Ya, dari Bapak Ibu guru, anak juga bisa dari browsing, anak menambah dari kurikulum-kurikulum yang kelas-kelas online seperti itu malah menurut saya lebih baik daripada buku teks. Walaupun buku teks itu misalnya secara fisik itu memang cukup gitu, tapi untuk dinamika perkembangannya yang up to date itu biasanya referensi-referensi yang online, apalagi yang kelas seperti decoding yang disusun berdasarkan standar industri. Itu yang bisa saya jawab untuk anak-anakku semua. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang bisa menjawab referensinya, Pak Azam referensinya, atau mungkin Pak Haji dan lain-lain, atau yang tim. Untuk yang ya. coding tadi untuk memang gratis ya Pak untuk jurusan RPL ya nanti. Ya di coding nanti kita akan beli satu akun kita beli, nanti kemudian akun itu punya masa durasi ya, nanti kita beli yang agak panjang lah, yang 90 hari. Nanti ketika 90 hari ini anak bisa mengakses, anak bisa belajar. Misalnya kalau anak memerlukan datanya mungkin ya bisa di copy paste lah manual ya, di screenshot juga bisa nanti ditaruh di Word atau ditaruh di media penyimpanan yang lain, sehingga ketika anak itu memerlukan masih bisa membuka-buka lagi, masih bisa melihat aktivitas belajarnya lagi, masih bisa melihat ya rekaman misalnya ya, ketika nanti setelah 90 hari. Kita doakan juga nanti misalkan di bulan-bulan ke depan saya juga akan bicara kepada Bapak Kepala Sekolah atau pemangku kebijaksanaan bahwa dalam waktu selama setahun ya, atau mungkin nanti 3 tahun ke depan kita juga akan melengkapi referensi-referensi seperti decoding itu atau referensi-referensi yang lain, sehingga harapannya bisa digunakan untuk anak sebagai sumber belajar gitu. Pak Azam mungkin kalau ada tambahan referensinya atau untuk guru yang lain monggo silakan. Oke, cukup. Oke, terima kasih Pak Jamil. Jadi semoga terjawab ya. Oke, next question mungkin cepat saja. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari siswa. Pak, saya ingin segera berangkat ke sekolah karena belajar sendiri kok masih bingung ya. Pertanyaan ini mungkin saya tujukan ke Bu Niken. Silakan untuk silakan Ibu Niken. Iya, saya coba menjawab ya. Kalau di rumah agak susah karena tidak bertemu secara langsung begitu. Sebenarnya komunikasi anak-anak ya, komunikasi interaksi dengan Bapak Ibu guru itu sangat penting. Lagi-lagi evaluasi lagi yang saya bahas di sini. Ketika webinar seperti ini, kemudian ketika pembelajaran dimulai, itu respon yang ada itu sangat minim sekali. Padahal waktu yang sudah disediakan itu ya digunakan. Kalau memang tidak paham ya ditanyakan pada saat itu. Itu sih Pak. Komunikasi yang paling penting di situ. Kalau memang dirasa susah, tidak paham ya ditanyakan. Dengan siapa? Ya dengan Bapak Ibu guru yang ada di jam mapel pada hari itu. Itu yang paling penting. Kalau kangen sekolah gimana? Kalau kangen sekolah, Pak ini sebenarnya diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk sekedar hadir mungkin kangen dengan lingkungannya. Cuma harus diperhatikan protokol kesehatannya. Kalau di Kudus aman ya Pak ya? Relatif aman. Iya aman, cuma harus diperhatikan protokol kesehatannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman. Kangennya mungkin ditahan dulu. Oke, mungkin ini tema webinar kali ini sih, jika teman-teman belum bisa datang ke RPL, kamilah yang akan membawa RPL ke kalian. Iya, contohnya seperti hari ini kan ya Pak ya. Oke, gitu. Hari ini. Ini kita di salah satu ruangan lab di RPL, kebetulan namanya ruang VR ya. Ini di belakang saya ada Indrajo ya Pak Andis kalau bilang ya.
Terima kasih Bu Niken. Oke, ini mungkin siapa ya? Mungkin Pak Anjas lagi, mungkin nanti saya bantu jawab. Gitu ya. Siapa Anjas? Cara belajar ngoding gimana sih bagi siswa yang sama sekali belum punya basic sama sekali? Mungkin saya jawab dulu mungkin ya. Oke, kebetulan teman-teman belajar ini ya, basic programming di kelas 10. Materinya itu sudah saya upload di Google ya, di Google, di YouTube ya. Itu saya buat rapi seperti playlist gitu ya. Nah, teman-teman mungkin ini sih seperti playlist itu nanti bisa diputar berulang kali gitu ya. Jadi misalkan kok code ini ketinggalan, saya code ini ketinggalan gitu. Itu teman-teman bisa di playback lagi, terus bisa disimak lagi gitu ya. Seperti sarannya Pak Anggas tadi, kalau belum ngerti yang ini jangan maju dulu gitu ya. Jadi misalkan kok belum ngerti nih bikin variabel, bikin tipe data gimana sih kok merah semua, error semua gitu. Ini nanti di playback aja, nanti diputar lagi gitu. Itu kalau saya. Silakan Pak Anggas bisa menambahkan pengalaman deh. Secara Pengalaman ya. Kalau secara pengalaman apa tadi pertanyaannya soal apa? Best practice-nya. Best practice. Kalau best practice dulu itu gini, lewat memang tutorial basic di YouTube kalau dulu dari kecil sampai apa namanya dari basic gitu. Kalau memang best practice-nya gitu. Dan juga kalau ada memang apa namanya ada tugasnya agak gimana ya challenging gitu apa namanya kayak opsional kayak gitu kayak challenging kayak buat apa itu namanya kayak ya benar itu kalau pakai for looping itu best practice-nya kalau pemrograman itu kayak gitu kayak ngerjain itu sampai basic komplek lah jadi dikerjain semua dulu best practice-nya kalau aku dulu itu gitu jadi satu materi itu kan apa namanya dikasih kayak tugas-tugas yang kayak apa namanya intinya 5 lah nih 5 dan itu harus selesai dalam waktu ya kalau best practice-nya itu kasih timer kalau aku dulu selama paling nanti 10 menit harus semua kerjain kalau lebih dari itu berarti dianggap gagal kalau gitu yang pertama kali dulu basic pemrograman dulu best practice-nya gitu kalau memang pengen santai ya aja latih deadline juga sih iya latih deadline juga makanya kalau aku dulu itu tak kasih timer ya soalnya aku mau latih otakku juga biar nantilah yang nanti dan nanti kalau ada deadline lah atau sebagainya lah gitu sip Pak Anjas. Oke, ini mungkin saya jawab sendiri ya, karakteristik bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman itu macam-macam sih, ada mulai dari Java yang sekarang teman-teman pelajari, mungkin teman-teman belajar HTML, tapi HTML bukan bahasa pemrograman ya. Ini ya, ada Pak Anjas apa ngajarin apa? C# ya? C#, Java, nanti kalau web yang udah kelas 11 Pak Azam nanti ada JavaScript, ada PHP segala macam. Itu saya kembali lagi ke yang dari awal bahwa teman-teman bahasa pemrograman itu nomor 2 gitu. Yang paling penting itu adalah kalau orang Jawa bilang itu pakem ya, apa ya, pola pikir ya, mindset-nya itu logikanya gitu. Contoh kayak gini, teman-teman udah mengenal bikin variabel, teman-teman udah bikin tipe data gimana, itu nanti di Java ya kayak gitu. Di C# juga kurang lebih seperti itu gitu ya. Less or more mirip-mirip gitu. Mungkin nanti di pertemuan ke-5, pertemuan ke-6 kita bakal belajar perulangan, namanya looping itu. Itu nanti di JavaScript, di PHP, di C# itu juga less or more sama ya guys ya. Yang paling penting adalah cara kerjanya. Kalau kita bilang bahasanya logikanya itu sih. Terus siapa lagi ya? Oke, nah ini mungkin Pak Azam bisa membantu menjawab mungkin. Enaknya saya fokus di mana ya Pak? Kan ada game, aplikasi atau web, atau saya harus semuanya bisa? Terima kasih, silakan Pak Azam. Kalau untuk fokus ke mananya, ini kan dari Mas Pul memang sudah dibekali
mata pelajaran basicnya ya Pak. Jadi kan nanti ya kalian nyamannya itu di mana sih? Misalkan kalau di kelas 11 udah belajar kelas 10-nya udah nyaman sama game atau nyaman sama mobile apps atau misalkan nyaman sama webnya. Nah itu tinggal kalian fokuskan aja nanti di kelas 11. Jadi nggak terlalu mikir pusing nanti sampai kelas 3 masih belum ada tujuan, itu salah. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kalian memfokuskan belajarnya mau di pathway-nya ambil yang jalur game, jalur web ataupun mobile apps. Misalkan pakai mau desktop apps juga bisa ya Pak? Bisa. Nah, nanti juga sama Pak Agus ya Pak Saleh, Pak Desktop ya. Kemudian kalau misalkan harus menguasai yang mana, ini juga kan misalkan kalau ada debat nih ya, kalau misalkan yang game sama yang mobile apps misalkan debat, ini pasarnya seperti ini. Nah, yang game semua aplikasi atau semua platform tetap ada pasarnya sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu takut misalkan kalian nanti fokus belajarnya ke salah satu saja, itu nanti bakal kekurangan pasar, ataupun misalkan nanti kita takutnya nanti ini paling nanti sebentar lagi ya dipakai, tetap dipakai dimanapun pasti ada yang pakai, tergantung kalian nanti gimana sebagai programmer atau sebenarnya tadi yang bilang Pak Aji, yang paling basic itu bukan kemampuan codingnya atau ngapalin tagnya atau software-nya, tapi cara pikir kalian. Misalkan dari awal itu kalau udah mindsetnya problem solver, jadi bukan programmer. Kalau programmer itu orang yang tanpa basic pun itu lihat video tutorial dan lain-lain seperti itu bisa hanya ikutin saja. Tapi kalau kalian udah problem solver, gimana pun masalahnya atau apapun perkara yang dibutuhkan sekarang atau nanti, itu bakalan tetap terpakai. Jadi balik lagi ke basicnya tadi, mindsetnya kalian. Misalkan kalau saya udah punya gambaran di web dev misalkan, atau di mobile apps atau di game dev, nah, ataupun bisa misalkan kalian memang lebih fokus ke analytics atau kalian lebih suka ke analisis dibandingkan kalian di bidang gamenya, nanti bisa mengembangkan sendiri dari basic yang kalian punya. Misalkan sekarang kan udah ada AI ya, artificial intelligence. Nah dari situ juga butuh yang namanya keterampilan pembacaan data. Nah nanti tetap dipakai basic programmingnya itu nanti, walaupun nanti nyasarnya ke sana harus menguasain Python lagi, tapi nanti kan tetap yang di sekolah ada 3 kita fokusnya. Nah, kenapa ada 3? Karena emang segmentasi pasarnya yang tinggi itu 3 itu tadi ya. Jadi nanti yang mobile mobile apps-nya, kemudian ada yang web dev sama game dev. Nah, web dev-nya nanti untuk ada 2 fokus, jadi nanti yang ke Laravel bisa juga, sama kita pakai WordPress untuk yang digital marketingnya. Nah nanti kalau yang Pak Cik fokus full ke Android ya Pak? Oke, siap. Sama yang dari Pak Anjas, nanti kan fokusnya menggunakan Unreal sama Unity ya? Iya. Nah, itu silakan saya kembalikan ke Pak Cik. Oke, mungkin ada pertanyaan yang langsung ditujukan ke saya ya. Oke teman-teman, dari sekian tadi diingat-ingat ya, di akhir sesi nanti ada kuis, dan kuisnya nanti hadiahnya gede banget. Oke, ini pertanyaan, Pak Aji dulu bisa mempelajari Java itu berapa lama sampai bisa membuat aplikasi? Oke, dulu gini, saya belajar aplikasi, saya belajar programming ya. Kenapa masuk kuliahnya programming gitu ya? Karena memang berdasarkan ini ya, ini survei saya sendiri sih, survei pribadi sih. Mungkin teman-teman juga jadi motivasi masuk ke RTL ya. Pasar di programming itu masih banyak banget ya, karena di Android kemarin ya, terutama di Android itu masih banyak banget. Di webinar sebelumnya gimana sih caranya kita membuat aplikasi itu layak guna, problem solver gitu ya. Kalau di kemarin sempat saya singgung Gojek ya, Gojek itu permasalahannya adalah menyambungkan para driver dengan customer secara lebih mudah dan efisien gitu ya. Itu kan problem solver gitu ya. Itu masih banyak banget. Dan mungkin buat informasi buat teman-teman, di kita itu juga ada unit produksinya, baik yang game itu juga ada unit produksi, yang web Pak Azam juga pegang,
yang apps juga ada gitu. Jadi memang di SMK ini pun nggak cuma jual materi, enggak ya, pelajaran enggak ya, karena kita memang untuk produksi kita jalan ke situ gitu. Jadi memang oke, aku mau bilang gini deh, teman-teman masuk SMK siap kerja gitu ya. Nah itu kalau kita enggak sih, di SMK udah kerja gitu loh. Karena sorenya udah langsung, oh ini tugas memang apa ya, project gitu loh. Jadi memang bakal growing banget gitu. Tapi mungkin buat teman-teman kelas 10 mungkin masih ini ya, slow ya, nggak apa-apa ya gitu. Tunggu kelas 11 sampai kelas 12 ya. Pak Anjas dulu mengalami ya. Oke, oke, itu sih teman-teman ya. Jadi memang apa ya, belajar berapa lama tadi ya nggak terasa ya, nggak terasa. Saya belajar dari 2010 ya. Sekarang udah berapa? 2021. 11 tahun. Macam-macam sih, nggak cuma app sih, desktop, game juga ini, gitu ya. Terus apa lagi? Nah ini Pak Azam lagi. Breaknya bentar aja ya Pak Azam. Oke, kurang lebih pertanyaannya saya singkat seperti ini. Pak, gimana sih caranya biar dapat penghasilan dari website yang kita buat? Apakah harus selalu mengikuti tren? Gitu ya pertanyaannya. Silakan Pak Azam. Iya. Dari pertanyaannya, misalkan bagaimana dapat penghasilan. Nah, tujuan utama kalian buat website ini sebenarnya kan kalau misalkan dari awal tujuannya membuat website untuk mendapatkan uang atau sebagai pekerjaan utama kalian. Nah, misalkan tidak ini ya, jadi ada dua. Misalkan yang pertama kalian terima pesanannya dari orang atau ikut di software house, ataupun misalkan kalian terima jasa buatan website. Nah itu yang namanya dapat penghasilan dari website. Nah yang kedua misalkan kalian yang dimaksudkan seperti ini, kalian buat sebuah website atau udah blog ya, blogging. Nah itu gimana sih caranya supaya dapat penghasilan? Nah caranya banyak. Yang pertama yang paling sering dipakai orang, kita pakai yang paling sering aja ya. Misalkan adanya AdSense di website kalian itu kan akan menguntungkan dalam sisi penghasilan. Tetapi dapat AdSense ini atau ads ini dari pengiklanan ini juga kan nggak gampang ya. Nah, misalkan kalau kalian trafficnya udah tinggi, misalkan di ads itu kan juga ada minimum trafficnya. Jadi kalau selama 6 bulan website kalian aktif, luas seperti itu, kemudian trafficnya bagus, maka Google juga akan mempertimbangkan nanti supaya diajukan untuk dapat AdSense ini. Nah, tetapi misalkan kalau kalian blognya atau buat websitenya ngasal, kayak isinya misalkan blogging hanya cerita pribadi seperti itu kan kemungkinan trafficnya rendah ya. Nah, makanya yang paling pertama bagaimana dapat penghasilannya itu yang pertama kalian harus punya planningnya terlebih dahulu. Jadi yang namanya ads ini supaya dapat AdSense, kalau kalian pengen dapat penghasilan tadi yang pertama dari caranya yang organik. Jadi kalau kalian buat web kemudian kalian coba cari di Google Search-nya atau di kotak keyword-nya, itu kan ada nanti rankingnya kalian itu di ranking berapa sih. Misalkan salah satu topik yang kalian cari itu websitenya kalian ada di situ, kemudian kira-kira ranking berapa sih di hasil pencarian. Misalkan kalau masih tidak ada di halaman 10 teratas atau halaman awal, jangan berharap banyak penghasilannya bisa penghasilannya bisa banyak dari AdSense, karena yang namanya penghasilan ini yang dari ads ini kan juga bergantung sama konten kalian. Nah konten ini kan juga alurnya nggak sedikit ya. Jadi misalkan dari ide kemudian kita buat untuk memancing, misalkan kita buat salah satu konten jadi untuk eksperimen aja. Nah nanti dari situ misalkan kita buat banyak konten, ternyata hanya satu topik ini yang sebagai winning content. Nah namanya winning content ini dia kan, ternyata ini sih yang berhasil menarik minat atau mendatangkan traffic ke website kita. Nah maka dari situ kalian sudah punya ID atau identitas sendiri di website kalian. Website kita ini nanti akan berisi konten seperti ini. Jadi nantinya trafficnya itu nggak bakalan fluktuatif. Jadi
setelah naik kemudian kita ganti konten turun langsung anjlok ya. Tapi nanti kalau memang udah konsisten, udah punya identitinya, insya Allah nanti trafficnya tetap akan naik dan juga gak akan sepi oleh pengunjung. Salah satunya seperti itu. Pak Azam sudah pernah bikin website dan ini. Sudah, kalau untuk pengajaran aksesnya ini Pak yang paling males gitu. Memang butuh effort ya Pak. Memang butuh effort. Jadi supaya kita naiknya organik di kolom search-nya. Nah, kecuali kalau memang kalian pengen buang-buang duit, jadi membayar programmable ads, jadi atau paid ads ya, jadi iklan yang berbayar supaya nanti generatornya itu menggenerator iklan supaya tampil di websitenya kalian. Nah itu bisa juga, tapi juga butuh dana. Nah untuk tadi solusi tadi yang penghasilan itu tadi memang kita sebisa mungkin pakai yang organik. Makanya organik itu artinya kita naik di ranking pencarian secara natural. Jadi menggunakan salah satunya juga pakai yang namanya SEO, Search Engine Optimization-nya nanti. Oke, sudah ada portofolionya dari Pak Azam ya. Nggak apa-apa Pak, ini experience-nya ya Pak ya. Oke, ini lanjut lagi pertanyaan dari siswa. Ini soal game ya, berarti Pak Anjas ya. Pak Anjas. Apa aja sih yang harus dikuasai dalam pembuatan game development? Itu ada berapa? Gimana sih Pak belajarnya itu? Apa aja nanti? Itu silakan, atau Pak Asep atau programming ya Pak. Silakan Pak Anjas, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Apa yang dikuasai? Kalau aku matematika. Kalau itu paling itu ya harus ya nggak harus sih, cuman ya gimana ya, intinya tahu lah kayak translasi, rotasi, skala dan lain sebagainya. Kalau nggak itu juga fisika, gravitasi, apalagi gitu. Nah intinya tuh nggak harus apa nih, kalau matematika, kalau fisika nggak harus semuanya itu harus dihafalin rumusnya tuh enggak. Beberapa sih, ya tergantung nanti. Kalau memang game kalian yang akan kalian buat itu memang kompleks, ya itu harus pakai banyak rumus matematika. Kayak apa itu game yang ribet. Ya kalau yang ribet itu simple. Kalau itu bukan simple kayak Flappy Bird atau apalah itu Plants vs Zombie atau gimana gitu. Nah itu aku yakin nggak banyak kayak nggak matematika banget sih. Kalau intinya kayak ya paling terpenting ya translasi, rotasi, sama skala, kayak perpindahan suatu objek kayak gitu. Nah itu harus dikuasai juga. Dan juga soal kalau game dev gitu ya, harus itu sih, harus kuasai yang namanya game design kayak nanti saya itu sih itu buat DDD, game design dokumen. Jadi kalian tuh harus buat desain game yang kalian harus buat lah, kayak buat game tuh nanti kayak gini nanti. Itu wajib kalau di industri kayak Square ini, kayak Bande itu wajib harus ada itu. Jadi kalau nggak ada gitu nanti ya bisa dikatain bad game lah, game gagal lah gitu. Game desain dokumen. Itu seperti ini ya Pak, skenario gamenya. Ya gitu lah. Nanti ada flowchartnya, ya kayak membuat app sih. Nanti ada flowchartnya, nanti alurnya, menunya gimana, nanti gameplaynya gimana dan lain sebagainya. Dan juga aset itu paling penting juga. Ngatur aset itu paling susah sih. paling memakan resource banyak gitu. Nah, kalau aset gitu. Oke. Mungkin tadi sedikit ada permainan Angry Bird tuh ya. Kita tahu Angry Bird ya Pak. Itu kan kayak meluncur gitu ya. Itu kan kemarin sempat ngomong itu pakai hukum fisika GLBB kan. Saya nggak ngerti lah, itu ada gravitasi segala macam. Nah itu berarti fisika kan. Itu fisikanya dihafalin atau dimengerti? Dimengerti. Jangan dihafalin, dimengerti. Caranya mengerti gimana? Kalau enggak gini, yang penting tahu
kinerjanya kayak rumus itu gimana? Kan kalau pemrograman itu dimudahin sama yang namanya fungsi lah. Katakanlah fungsinya itulah absolut kan berarti kan bilangan positif lah. Nah kita gunain itu aja cara kayak bulatin positif lah. Kalau katakanlah kalian punya parameter apa namanya pengen merubah nilai minus 20, oh udah ngasih positif ya udah panggil aja fungsi internet ya bla 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 BS terus parameternya itu udah nanti dia ngecakup hasilnya cepat. Oke. Yang paling cepat itu sih. Kalau nggak usah kayak oh ini gimana, oh ini caranya gimana, oh ini gimana, banyak kan gimana nanti nge-stuck kayak gitu. Oke. Harus cara cepat. Jadi harus dipahami ya. Iya. Pak Anja, sorry, karena udah dulu ya. Oke, next mungkin ini cepat aja karena nggak terasa udah satu jam. Oke, ini jadi apakah nanti diajarin OOP? Yes, itu jadi materi mutlak. Kenapa coding butuh logika? Yes, itu butuh banget buat alur berpikir kita. Lalu kenapa Android Studio daripada Kotlin? Kenapa pilihnya Java ya daripada Kotlin? Aku jawab sekarang bahwa Kotlin sekarang apa ya pasarnya ya, aku kerja di dapat project dari software house pun yang pihak ketiga pun yang itu software house ya, berarti ngerti coding ya itu bos-bosnya itu ya, itu lebih prefer ke Java gitu. Jadi memang pasarnya ya ngikutin pasar aja sih, apalagi kalau kita dapat customer yang istilahnya pengen ya nggak mau tahu gitu, ini pokoknya saya bisa pakai aplikasinya gitu, itu ya udah kita pakai Java ya, karena memang pasarnya ya. Dan sekarang kalau kita lihat di trennya memang Kotlin memang jadi alternatif ya, bukan terus dihilangkan enggak ya, masih ada tapi tetap jadi alternatif gitu. Jadi memang apa ya? Nah di sini kita belajar work smart ya. Jadi oke, apapun yang bisa dikerjakan dengan cepat gitu ya, ya udah apa cepat aja gitu. Jadi memang iya gitu. Saya pilihannya Java gitu. Oke, seperti itu. Siapa? Pak Azam. Oke, Pak Azam bisa menambahkan? Nah, tadi yang sudah dibilang Pak Cim memang benar. Terus kan kadang gini Pak, ada opini tentang ini. Misalkan di Kotlin dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu kan kadang memang apa namanya bikin orang mikir 2 kali mau pakai Java atau Kotlin. Nah, tapi kan sebenarnya yang terjadi projectnya itu udah dibuat pakai Java dan disempurnakan dengan Kotlin. Nah, itu tadi yang nambahin dari Mas Pak Cim seperti itu. Jadi kita emang harus nggak harus bangun Kotlin-nya dari basic ataupun buka aplikasi yang sudah kita develop ya Pak ya. Tapi bisa sebagai penyempurna misalkan oh nanti file yang ini digabung pakai Kotlin-nya atau nanti kita develop di bagian mananya pakai Kotlin. Jadi nggak harus melulu kita nanti terpaku sama pakai Kotlin lah, dia masih baru terus kemudian pasarnya bagus. Kemudian dipakai perusahaan besar. Nah, yang harus kalian pahami di sini, perusahaan besar pun basicnya dia dibuatnya dari Java. Jadi Kotlin itu hanya sebagai pembantunya nanti ketika dia pengen sesuatu yang enggak dari Java, nanti dia coba cari di Kotlin. Begitu ya Pak? Iya. Nah, mungkin kesepakatan aja ya Pak ya. Misalkan mau bikin project itu nanti kita kesepakatan nih. Dan nanti teman-teman di RPL itu nanti bakal diajarin clean code ya. Itu Pak Anjas ya juga ya. Clean code ya. Clean code itu apa? Jadi misalkan coding itu oke, hasil pemikiran kita gitu ya. Tapi saya nggak kepengen di sini, kita nggak kepengen di sini coding itu hanya bisa dipahami oleh kalian dan Tuhan. Gitu ya. Jadi artinya inheritable ya. Misalkan kalau kita kerja bareng nih, saya kerja sama Pak Azam gitu. Pak Azam ini webnya nih. Saya ngoding, Pak Azam harus ngerti gitu. Jadi bikin variabel. Nah kemarin bikin variabel segala macam harus jelas ya. Jadi misalkan variabel name gitu, itu jangan kasih nama aneh-aneh gitu, jangan ya. Terus bikin nama fungsi, bikin nama kelas, itu dari awal banget sudah saya kasih materi harus jelas ya. Jadi oke, programnya bahasa mesin gitu ya, tapi at least harus bisa readable, bisa dibaca gitu. Jangan sampai nanti hanya kamu dan Tuhan yang tahu gitu ya. Oke, mungkin ini apa ya? Nah ini demikian lagi ya. Siap Bu? Ya. Bu, ini kalau SMK, kalau SMK itu nanti gimana ya enaknya kerja atau kuliah ya? Mohon pencerahannya, pilihannya bagaimana? Ini jauh. Silakan, demikian. Kerja apa kuliah?
sebenarnya kalau kita sudah mantap ya, sudah mantap masuk SMK, mindset ya, kembali lagi ke mindset lagi, pola pikir kita yang memang sebagai pekerja begitu. Tidak ada salahnya sebenarnya kuliah, cuma lebih dipakemkan gitu, lebih dimantapkan untuk kerja karena pola pikir kerja, terus keseharian kita juga sudah dibiasakan untuk bagaimana menjadi pekerja. Gitu sih sebenarnya. Kalau belajar kan kapanpun bisa, seumur hidup malah yang belajar ya. Begitu. Intinya kalau kita sudah mantap untuk masuk SMK, berarti kita sudah siap kerja. Bahkan seperti yang Pak Haji bilang tadi, kita sudah tidak siap kerja, kita sudah bekerja di SMK. Itu bedanya di SMK Raden Umar Said ya Pak ya. Iya, siap. Gitu. Kalian juga harus siap dengan lingkungan, dengan segala macam problem di lingkungan pekerjaan itu seperti apa. Kalian sudah siapkan di SMK ini selama kalian sekolah. Oke. Terima kasih Bu Niker. Mungkin ini ya pertanyaannya sudah banyak yang terjawab. Mungkin dari teman-teman ingin mungkin tiga termal aja ya, 3 question aja ya. Mungkin silakan mic-nya dinyalakan, bisa menyampaikan. Videonya dong, saya pengen melihat wajah-wajah kalian. Dong, ini kita udah kasih wajah kita. Spoiler. Oke, silakan yang ingin bertanya. Mic-nya dinyalakan, lalu sebutkan nama dan kelas ya, lalu pertanyaannya apa? Silakan. Halo. Halo, namanya siapa Mas? Gambarnya dimunculkan sekalian nggak apa-apa. Gambarnya Mas dimunculkan. Walaupun belum mandi nggak apa-apa. Kita tahu kok kalian belum mandi. Kelas berapa? 10 berapa? Halo. Oke. Mungkin teman-teman silakan yang koneksinya bagus ingin bertanya. Mungkin dari chatnya aja dulu ya, pertanyaan dari chat ya. Ini Rizky Amatin. Halo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Udah sih Pak kayaknya Pak. Mungkin dari chatnya aja kali. Chatnya aja. Oke, tadi ada pertanyaan dari chat ya. Suaranya putus-putus, Jisya. Gak apa-apa sih kalau masalah koneksi nanti di record aja ya. Steward, oke, Steward. Mana tadi Steward? Apakah ada pelajaran C++ untuk Unreal? Pak Anjas, Unreal. Mungkin ada. Cuman, ini yang paling paling problem menurutku. Soalnya bahasa C++ itu udah kayak bahasa yang lain, kayak Java, kayak C# itu enggak. C++ itu mendekati bahasa assembly menurutku. Soalnya memory management. Jadi kalau TypeScript kayak Java itu kan enak, kalian bisa buat variabel, terus kalian assign bla 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 gini. Kalau C++ enggak. C++ itu beda lagi. Kalau C++ itu kalian harus paham memori, harus paham banget lah intinya. Kayak assign nilai kosongan nanti buat memori baru lah, nanti dihapus memori baru. Yang baru itu tadi kalau udah digunain harus dihapus dari memori. Kalau enggak nanti kalian punya masalah yakni memori leaking. Kalau biasanya kalau kalian main game itu kadang nge-crash, nah itu biasanya kesalahan memori atau kesalahan internal kayak ya intinya kayak kesalahan memorinya full atau apalah, nanti ada yang memori kosong nanti. Ya, memang troublesome-nya kalau di C++ nanti masalahnya gitu. Yang bahasa yang paling challenging memang C++.
Nah cuma nanti kalau Unreal nanti saya nanti ngajarnya pakai blueprint aja dulu, nggak usah pakai mendalam kayak Seltos gitu. Kalau kalian pengen kayak pengen real challenge, mending belajar sendiri kalau saya plus, soalnya itu makan banyak waktu. Terus kalau nanti blueprint kan intinya nanti kalau blueprint kan tahu logikanya lah di Nakesa, soalnya itu visual scripting intinya gitu. Kalau C++ nanti kalian harus ngatur kayak tadi Pak Haji yang ngomong tadi kayak clean code itu wajib banget. Kalau clean code di C++ itu berat banget, kayak apa namanya ya, kalian punya tim lah satu lah, kayak punya tim berapa orang lah, nah nanti yang timnya itu semua ada 3 orang gitu lah. Nah nanti yang satu orang itu buat script, terus satunya lagi buat API buat karakternya, yang satu buat kameranya. Nah kalau temanmu ada yang enggak intinya lupa buat catatan dokumentasi si fungsi itu. Nah nanti yang lainnya itu mesti tanya-tanya, mesti wondering lah, ini fungsi buat apa? Oh kalau enggak gue udah sendiri aja. Itu kebanyakan ya memang gitu, kalau memang clean code itu wajib. Kalau buat pemrograman kalau di ya semua lah kayak industri aplikasi kalau itu wajib pakai ya ada itu, intinya minimal lah ada dokumentasi lah. Kalau nggak gitu kayak udah dibuat fungsi, cuman kalian tuh nggak trusted ini fungsi buat apa gitu, udah aku buat fungsi sendiri lah daripada nanti aku panggil itu malah ada error gitu. Padahal orang yang tadi yang buat fungsinya itu susah payah buat fungsi dan kalian nggak gunain, itu kan wasting time gitu. Jadi ini memang kalau di industri itu programmer tidak hanya pekerja IT coding doang, tapi ya koordinasinya sama teman-teman harus bagus ya. Gitu. Oke, ada yang bisa bersuara lagi? Oke. Nanti kok biasanya disiam ya. Ketua kelas. Oke, ini ada yang dari chat, ini apa ini? Pak ajarin cara pakai return, dari dulu sampai sekarang tidak paham. Oke gini mas, nanti di basic programming itu pertemuan ke-5 ya, berarti minggu depan nanti bakal dikupas habis soal return ya. Itu nanti masuknya ke function sama prosedur gitu. Itu cuma buat ini sih memetakan coding menjadi suatu fungsi gitu ya, dan bisa dipakai berkali-kali. Oke. Kemungkinan masuk sekolah. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, ya dijawab. Oke, mungkin cukup ya, udah 1 jam, tidak terasa. Mungkin setelah ini kita sambung komunikasi via grup ya. Kemarin udah dibuatkan satu grup buat komunikasi teman-teman. Jadi fast respon di situ. Tidak hanya saya tapi buat kalian juga. Kalau Pak, saya error gitu, ini namanya bisa bantu jawab gitu. Apa? Kenapa di? Kenapa sih? Mau ulang lagi gitu loh. Hacking. Nanti main hacking revolution aja. Iya, main gamenya aja lah. Ngapain sih hacking? Itu ini ya. Rasanya sama kok. Nanti kalau kelas 11 kalau ada yang pengen konsen ke bisa kasih. Tapi white hat hacker, jadi bukan yang Black. bukan yang black hatnya. Gimana Pak Azab yang hacking tadi? Halo Zaki. Nah, itu buat catatan ya Bu ya. Iya, tenang, besok ada chat saya. Ini Zaki jawab sedikit ya. Kalau ditanya belajar hacking nggak sih? Ini kan sebenarnya ranah ke jurusannya itu CNE Computer and Networking Engineering. Jadi kita kan fokusnya di Sinar PM sebagai software engineering ya Pak. Tapi nggak ada salahnya juga kalau mau misalkan fokus ke situ. Tapi jangan ke teknik hackingnya ya. Jadi bukan ke black hat yang black hatnya ya. Jadi yang bukan ke sisi orang yang orang lain, tapi
yang namanya hacker aja dia dibaginya banyak, jadi bukan hanya orang yang hack sosmednya orang ataupun akunnya yang lain-lain. Jadi misalkan kalau kalian mau belajar tentang keamanan, tentang hacking, yang pertama tentang bagaimana mengamankan jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu kerjanya kayak gimana? Jadi gak langsung asal ngehack terus kalian ngerugiin orang lain, ngerugiin sekolah, ngerugiin keluarga, bahkan ngerugiin diri kalian sendiri. Jadi black hat hacker itu juga resikonya besar, nggak cuman ngehack sosmednya orang ataupun ngehack WhatsAppnya orang itu udah dianggap hacking. Beda ya pengertiannya. Ada juga orang yang ngehack atau melakukan hacking karena dia memang sebagai aktivis, namanya aktivis. Yaitu dia masuknya masuk ke white hat. Kemudian juga ada yang hacker antar negara. Jadi misalkan dia masuknya spionase, kegiatan mata-matai itu ada sendiri. Jadi klasifikasinya itu banyak, Zaki ya. Yang lain juga kalau mau nyimak nggak apa-apa. Nanti misalkan kamu kalau memang pengen belajar di kelas 11, saya kasih resource-nya. Tapi silakan self learning ya. Berarti nanti kan kalau ada ini kalau memang ada yang belum paham baru nanti bisa ditanyakan. Jadi yang saya kasihkan nanti kelas 11 bukan teknik hackingnya, tapi lebih ke cyber security analysis. Jadi nanti gimana jadi seorang analis supaya kita preventif terhadap tindakan hacking tersebut. Sudah. Ada satu pertanyaan saja. Aku jawab yang ini sih. SMK Setara. Oke, mungkin 1 menit aja ya. Saya mau jawab yang kena SMK Setara dengan apa? Kenapa banyak yang nyari lulusan S1? Gini ya. Gini, ada bedanya ya nanti ya teman-teman S1 Teknik Informatika dengan RPL itu nanti beda ya. Kalau S1, memang nanti lebih experience, lebih matang segala macam. Nah ini trennya itu perusahaan itu memang nyarinya yang siap kerja ya, gitu ya. SMK masih muda, tapi ya bukan berarti terus muda terus nggak pengalaman enggak ya. Jadi memang kita siapin teman-teman itu memang siap kerja gitu. Di nanti perkuliahan itu nanti dimatengin lagi bisa nanti tambahin sistem informasi gimana caranya bikin sistem. Kalau teman-teman memang ke teknisnya dulu, jadi memang ada pasalnya sendiri-sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin yang ini kok ada yang nyulik-nyulik tadi Mas. Gimana Pak Anjas? Bisa mau jawab? 1 menit aja ya. Iya. Oke, yang tadi nama orang itu Ahmad Setia. Raihan Ruban. Yang nyulik-nyulik. Farel nih tersangkanya ini, Farel. Farel, mana dong Farel? Suara dong. Video. Video Farel kamu di mana? Oke, itu. Nah, Mas Setiawan. Harus Mas nyulik. Setiawan, kalau bikin game harus nyulik anak di KPK. Ya mungkin, ya. Mungkin. Karena soal aset sih. Anak animasi juga kalau pengen buat kolaborasi lah, bukan nyulik jangan dulu ya. Kolaborasi. Gitu, udah itu aja. Jangan jangan asal nyulik aja. Pak Azam udah tadi. Mungkin ya, masih banyak banget. Jadi mungkin pertanyaannya bisa lanjut ya nanti. Mungkin closing Bu Mika. Saya menimbulkan apa ya? Memberikan closing Bu, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Aji ya yang telah membuat forum ini begitu bermanfaat sekali. Demikian diharapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru jurusan kalian ya, jurusan RPL itu tidak hanya cuma disimak saja, tidak hanya cuma didengar, tapi Ibu harap kalian aplikasikan juga, begitu ya? Oke, diaplikasikan, dipraktekkan. Oke, terima kasih Bu Niken. Terima kasih. Besok ada jam, besok ini ada kaitannya dengan hackers tadi Pak ya. Itu nanti mungkin ranahnya demikian sebagai BK kalian ya. Besok bertemu dengan demikian di jamnya demikian ya, bimbingan dan konseling. Nanti ada kaitannya dengan apa yang kalian tanyakan tadi. Besok itu tadi.
Oke, cukup. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara RPLD hari Jumat ya. Mungkin sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Mungkin saya close dulu. Terima kasih sudah menyiapkan waktu. Pas 1 jam, silakan bisa siap-siap untuk sholat Jumat yang beragama Muslim. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi suruh tanya nggak ngomong. Halo. Halo. Pakai. Halo. Kita ya. Halo. Halo. Teman-teman Arif ya. Halo. Halo. Tadi siapa? Apa, Pak? Tadi suara siapa kedua? Farel. Ada apa? Siapa yang ngomong Farel? Rasyid. Udah bareng. Lu mau Halo. Ini Pak Andes nih. Pak Andes mau ngomong nih. Soalnya aku belum ketemu murid-murid saya. Oke. Gini, yang memang ambisi apa namanya? Yang ambisi mau buat game, Minat yang ambisi ya. Ya. Yang minat apa namanya buat game, mohon itu lah. Di sini siapa aja sih yang mau yang mau banget bikin game? Banyak sih. Melvin, kamu di mana Melvin? Melvin Tan ya? Stuart Melvin. Stewart. Gamenya dipamerin dong. Bagus loh. Ya, mohon. Oke, yang di sini yang apa namanya? Yang tadi lah, yang ambisi lagi. Minat ya? Minat game. Mohon bisa mungkin spam emot mungkin. Silakan kalau mau komunikasi 2 arah. Yang mau game. Iya. Gini. Banyak juga. Iya. Gini. Developer kali. Ngechat aja ya. Developer. Iya, oke. Mau jadi game Total doang atau yang lain? Yang malu-malu. Oh, pengen apa ya? Di sini kok banyak itu ya, yang suka anime. Nah, gini, yang memang suka game, aku punya intinya kalian bisa konversi langsung sama Yang aku berarti kan yang di minat karena aku yang buat minat channel Discord sendiri. Nanti kalau pengen mau bisa masuk, nanti aku kirim linknya. Jadi kalian di situ itu pengen tanya langsung nggak apa-apa, mau apa nih baik intinya itu Discord itu komunitas sih. Jadi banyak orang yang apa namanya tanya soal development artis atau apa itu, dan juga nanti ketemu senior ya senior kayak gue apa namanya game developer yang bagus lah kayak sama saya. Kalau Pak, kapan-kapan live stream, Pak? Kapan-kapan live stream? Gimana Mas? Live stream, Pak. Siapa nih? Saya Pak Farel, Pak. Hah? Namanya siapa nih? Farel. Gimana Farel? Gimana? Ya kapan-kapan live stream, Pak. Mau lihat, Pak. Di Discord, Pak. Oke. Ya. Ya, siap.
Ya, jadi kalau kalian pengen masuk aja di Discord. Jadi di situ ada banyak orang, jadi ada kakak kelasmu ada juga di situ. Intinya Discord itu ya nanti ya banyak moderator. Kalau kalian ya intinya kalau nanti kalian bisa di brand mungkin karena mungkin kesopan mungkin nih. Karena moderatornya nanti ada 2. Kalau kalian pengen masuk di itu, tak saranin ya aktivitasnya cuma ya apa namanya? Siap. Ini kira-kira boleh dipakai nggak ya besok? Pakai aja Bu. Tapi HP-nya harus sendiri ya. Oke. Nanti tak kirim itulah apa namanya invite nanti di Discord. Nanti aku pengen kenalan satu-satu dan nanti kakak kelas bisa kenalin lah kalian lah intinya. Jadi satu nanti kalian tahu pernah apa namanya main game apa dan lain sebagainya atau hobi lah apalah itu nanti ditanyain pas masuk di Discord. Itu suatu kunci lah masuk di situ. Kalau soal live stream ya mungkin bisa diatur nanti. Mungkin kalian ya kalau pengen hari Minggu ya terserah, hari malam kayak jam malam ya terserah, jam 2 malam pun bisa live stream. Kalau bagus malah jam 2 malam. Soalnya aku memang apa namanya aktivitasnya yang paling baik, yang paling aktif memang malam. Dari jam 7 sampai jam 6 pagi. Ya kalau mungkin kalian pengen apa yang namanya ngecil di Discord terserah. Kalau setiap hari mesti ada orang di situ. Kalau pengen kenalan ya terserah. Kalau kalian pengen live stream game kalian di Discord, monggo terserah karena itu memang komunitas. Kalau kalian pengen tanya soal Unity, soal C#, soal pemrograman di situ juga bisa. Dan nanti langsung tak jawab bisa. Kalau di grup kayak gini, di sosial media ya. iya. Kalau kayak nanti itu kalau banyak spam. Banned admin nih. Ya, banned admin nanti. Kalau di Discord kan enggak. Kalau nanti yang kayak apa namanya? Nanti kayak spam-spam yang agak jelas nanti kan yang nge-ban kan aku gitu. Otoriter. Iya, moderator sekaligus lah ya. Nah gitu. Nah kalau kalian yang pecinta anime gitu bisa masuk aja gak apa-apa. Free. Masuk aja loh. Udah itu aja. Ada yang lain? Ada yang lain mungkin Yang mau tanya silakan. soal apa namanya ya tanya soal aku karena aku belum kenalan sama kalian mungkin. Videonya dong dinyalain dong. Tadi aja nggak apa-apa. Silakan muka-muka belum mandinya. Nggak apa-apa. Di rumah memang seperti itu. Kita memang di lab karena buat ngumpul aja ya teman-teman. Kenalan dong, tolong dinyalain videonya. Satu orang mungkin. Aku sudah tes review loh ini. Spoiler. Kayak Aku sudah tes review loh. Kalian kok enggak? Padahal review ya 26 udah pada ini sih. Nah, sampai. Ngapain ditutup? Kameranya ditutup, ayo. Kenapa Ini Farel Pak, ini Farel. Wah, kaget saya. Ini Pak. Wah, kaget. Saya kaget. Nah, bisa kenalan mungkin apa? Ya. Itu buka tuh mic-nya semua tuh. Anak ada suaranya. Oh, enggak ada orang. Ada. Mau tanya apa? Mungkin mau kenalan di Masih tinggal 20. Saya mau lihat Pak. Ambil di grup nama. Oke, yang lain mungkin face reveal
jelas. Bocorin terus dulu. Biasanya pakai alter ya? Iya, soalnya aku pakai PP alter gitu. Yang pakai PP alter mohon bisa di base review. Alter semua ini. Mungkin semua malah lebih bagus itu. Saya kasih nilai tambahan nanti. Oke, kok nggak berani? Gimana ini? Udah? Saya Di end meeting ya? itu yang Masih ada yang join lagi. maksudnya Masih ada yang join 27 anak. 27 orang. ini gak ada yang tanya. Coba cek. Gak ada pembaruan. Ajarin Android dan Unity. Yang jadi Pak ajarin Unity, Unreal. Ya nanti aku ajarin. Cuman nanti kalian decisi buat decisi sendiri. Kalau memang Unity ya harus Unity, nggak boleh Unreal. Soalnya Masih di sekolah. point of no return. Oke, ini saya Jadi kalau kalian sama udah studio saya di studio dan mendalami Unity, 10 menit ya saya. jangan pindah ke Unreal. Di terus Soalnya itu malah menghambat ya. Wah itu. Ya tanya saya. Emang ada yang gitu di siapa? Perasaan Di game belajar yes, ya. Di game belajar juga nanti belajar Blender juga. Kita nggak mau Maya karena Maya memang prabayar. Jadi kalau kalian memang punya uang ya nggak apa-apa bayar aja itu autodesk. Kalau kita saranin pakai Blender sih. Jadi kanggo ekonomi nggak suram lah. Gitu. Ada yang lain? Halo? halo. Siapa ini? Novel Pak dari RPL 1. Oke. Oke, mau tanya apa? Kalau software Unreal itu pakai bahasa apa Pak? Apa? Software Unreal Software Unreal pakai bahasa pakai apa? Oh, oke. Berarti Unreal pakai bahasa pemrograman apa gitu? Kalau Unreal pakai bahasa C++, ya memang tadi memang harus memori management itu wajib kalau C++. Kalau saranku kalau belajar Unreal itu blueprint dulu, jangan langsung masuk di dalam C++. Soalnya itu beda banget sama Java, sama C# itu beda banget, sama Python juga. Gitu. Soalnya bahasa C++ itu bahasa yang paling kompleks dan paling mendalam menurut. Jadi ya nanti troubleshootnya gini, kalau kalian memang C++, errornya nggak diketahui. Kalian nggak bisa ngecek error mana itu nggak bisa. Cuman dikasih nama fungsinya doang udah. Tapi kalian nggak tahu errornya di line mana itu nggak tahu. Jadi kalian harus nge-trace satu persatu. Itu troubleshoot C++ sih. Kalau memang kalian pinter dalam katakanlah kalau kalian pernah tahu kata-kata debugging, kalau kalian debugging kalau bagus ya ingin simple. Gimana? Pak Arso mau ketemu sebentar ya? Monggo. Oke, di sini yang banyak mungkin banyak yang pakai Blender ya. Oke, sip lah. Yang pakai Maya lah. Udah. Kalau rekaman Pak, pertemuan kelima. Oh iya. Ya ada yang tanya lain. Kemarin juga dirasa Kalau itu soal itu mungkin kalau soal game udah. Kalau ada yang lain aku nunggu.
Contohnya apa? Nanti jangan. Aplikasi juga apa sih dokumentasi? Ya Pak, tiknya apa Pak? Tidak perlu tahu keyword lagi. Nanti jangan sekarang nanti. Giling Pak. Oh ini ya nanti tak kasih ya di Discord ya, soalnya Discord punya agak keras sih. Agak keras sih, cuman ya nanti ada kalau bahasa apa nanti kakak kelas harus tahu kalian. Gak ada yang tanya lagi soal seputar kayak apa namanya buat aset atau dan sebagainya mungkin. Nanti 45. Udah. Ini tidak tampil bagusan mana Pak? Tergantung kaliannya. Kalau Unity sama Unreal, kalau aku gini, kalau soal experience memang pengalaman itu pertama aku gunain Unity beginner, soalnya itu langsung diajarin cara pemrograman lah, dasar pemrograman lah. Nah kalau kalian pengen yang advance atau lain sebagainya pakai Unreal tuh. Kalau secara tambahan bahas itu ya mungkin Unity dulu sih. Cuma nanti ini gara-gara kurikulumnya ganti, jadi nanti kita fokuskan ke Unreal. Tuh, tapi nggak langsung bahasa pemrograman, langsung ke blueprintnya dulu lah, nggak usah aneh-aneh. Matiin kamera nih. Sini. Duh, kamera. Duh, kamera nih. Gak usah pakai kamera sih. Mikrofonnya tak. Cacat. Mata tadi cacat. Ini cacat. Masukin. Bentar. Full chat. Cara full chat. Ini PS ya? Nggak salah. Wait. Nanti di nganu Pak Azam, kita mention aja ini grupnya, maksudnya webinar gabungan, enggak apa? Enggak dikira kan cuman saya aja nanti, nggak bisa loh. Oke. Nah iya, mau langsung tahu apa barang? Masa zero? Oke ya, ini mau selesai ya, cuman ya beberapa pertanyaan guys. Kapan-kapan ajarin sculpting dan UV texturing Pak? Farel pernah buat itu, punya apa namanya, portofolio model, punya enggak? Farel?
Oke, segitu aja. Atau ada pertanyaan lain mungkin? Masih 5 menit. Oke, gak ada ya. Gak ada, berarti udah clear ya. Ya udah, berarti ini udah clear ya. Nanti tak kasih link Discordnya. Nanti ada satu temanmu yang udah masuk kok. Itu Melvin udah masuk. Oke, tak kirim. Kelas 10 malam. Grup kelas 10. Grup kelas 10. Bentar, tak langsung ke anu aja wis. Yang ini, yang mana? Ya tadi di mana? Apa mas? Linknya? Meeting. Join. Ini punya masih udah apa? Minta kasih linknya wis di sini wis daripada protes. Oke. Ya udah ya gitu aja ya. Oke. Tutup aja. Tutup aja. End meeting. Udah.
Udah ini jadi N semua. Nek kamu cuma lift tok ya. Ini udah. Ya Allah.